Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Eliza Hareni dari kelas RA3 PGSD. Di sini saya akan mengisi soal UTS mata kuliah pedagogik. Jadi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaan yang pertama itu ada sebuah cerita seorang anak yang tewas karena memanjat jendela untuk mengambil bukunya yang tertinggal. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan saya apa yang harus dilakukan seorang guru agar kejadian tersebut itu tidak terulang kembali? Nah, untuk kejadian-kejadian berbahaya seperti itu, tentu saja kita takut ya. Misalnya kita sebagai orang tua maupun sebagai guru, kita pasti ada rasa takut. Nah, untuk menangani masalah tersebut, agar tidak terulang kembali, guru harus menanamkan pendidikan keselamatan atau mengajarkan pendidikan keselamatan kepada peserta didik. Misalnya, tidak boleh memanjat meja, tidak boleh memanjat jendela, memanjat pohon, dan selalu meminta bantuan untuk hal-hal yang tidak bisa peserta didik jangkau atau tidak mereka jangkau. Misalnya mau ngambil mau ngambil buku, mau ngambil apa, tapi pintunya dikunci, itu bisa meminta tolong kepada gurunya gitu kan. Nah, selain itu, guru juga harus memastikan atau menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik, lingkungan sekolah yang aman, dan memastikan bahwa tidak ada benda berbahaya di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Karena itu sangat membahayakan bagi peserta didik, apalagi anak-anak kan. Mereka belum tahu tentang bahayanya apa, ya kan? Nah, selain guru, memang peran guru itu sangat penting dalam mengamankan ke lingkungan sekolah. Tapi, pihak sekolah juga harus berperan dalam menciptakan keselamatan dan melakukan pengecekan sarana prasarana setiap harinya, karena kita tidak tahu kejadian apa atau bahaya apa yang akan terjadi pada peserta didik, ya kan? Gitu. Oke, mungkin itu. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pertanyaan yang kedua itu, yaitu guru memiliki peran yang sangat penting. Nah, apa saja perannya? Disebutkan dan juga dijelaskan. Peran guru yang pertama itu adalah guru sebagai pendidik, di mana guru ini harus mengajarkan atau menanamkan nilai karakter, moral, dan juga etika kepada peserta didik. Bukan hanya mengajarkan, tapi dia juga harus mempraktikkan, karena guru itu digugu dan ditiru, jadi peserta didik akan menirunya, mengikuti perilaku guru tersebut. Betul? Yang kedua, itu guru sebagai fasilitator, di mana guru ini harus menyediakan media, sumber belajar, dan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai motivator, memberi dorongan agar siswa aktif dan juga percaya diri. Ya, sering kita temui juga banyak siswa yang kurang percaya diri, kurang aktif. Nah, disitulah peran guru memotivasi para siswa, mengajak para siswa untuk aktif, ya kan? Nah, yang keempat, guru sebagai mediator, di mana guru ini sebagai jembatan bagi siswa dengan sumber belajar atau pihak lain. Misalnya, seorang guru ini harus menjembatani siswa. Misal siswa kan ingin sukses. Nah, guru ini sebagai jembatannya agar si siswa ini bisa melewati rintangan-rintangan atau masalah-masalah hidup yang belum mereka tahu. Bukan masalah hidup ya, pembelajaran-pembelajaran yang belum mereka tahu, seperti itu. Ya, gitu deh. Terus yang kelima, guru sebagai evaluator. Evaluator di mana guru ini juga harus menilai hasil belajar siswa dan memberikan umpan balik. Jika ada kekurangan dalam hasil belajarnya, itu guru harus memberikan umpan balik atau mengevaluasi, memberikan pelajaran tambahan atau lanjutan itu. Ya nggak sih? Yang keenam, guru sebagai perancang pembelajaran, di mana guru juga harus menyusun pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi ketika guru mengajar kepada siswa itu agar pelajarannya tidak belok ke sana kemari, ya kan? Itu harus disusun terlebih dahulu. Bisa menggunakan RPP, modul ajar, atau metode dan strategi yang lainnya. Nah, yang terakhir, guru sebagai pengelola kelas, di mana guru harus menciptakan lingkungan kelas yang tertib, aman, menyenangkan, tidak membosankan, seperti itu, agar para siswa juga tertarik untuk belajar, tidak malas belajar, seperti itu. Disitulah peran guru semuanya. Peran guru itu sangat penting ya bagi para siswa. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan 10 kompetensi pedagogik ya. Ya masih kompetensi pedagogik seorang guru. Untuk yang pertanyaan yang ketiga itu sebutkan 10 kompetensi pedagogik seorang guru dan contoh pengimplementasiannya. Nah, ada 10. Yang pertama itu memahami karakteristik peserta didik. Contohnya, menyesuaikan metode dengan gaya belajar siswa. Jadi, misal si siswa ini lebih paham jika gaya belajarnya menggunakan media. Nah, itu harus menyesuaikan. Kita juga harus menggunakan media untuk pembelajarannya. Nah, yang kedua, menguasai teori belajar. Contohnya menerapkan pembelajaran aktif sesuai teori yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum. Contohnya, membuat modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran tentunya. Yang keempat, merancang pembelajaran. Contohnya, bikin RPP, ya kan? Yang sudah kita buat. Misalnya, kita membuat RPP yang sistematis dengan para siswa. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Contohnya, mengajar sesuai rencana atau situasi kelas.
itu. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Contohnya menggunakan media digital seperti video, PowerPoint, seperti itu. Yang ketujuh, mengembangkan potensi siswa. Contohnya itu memberi tugas proyek sesuai minat siswa. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya membuat aturan kelas dan tata tertib. Nah, yang kesembilan, melakukan penilaian. Contohnya mengadakan asesmen formatif dan juga sumatif. Yang kesepuluh, melakukan refleksi pembelajaran. Contohnya mengevaluasi proses mengajar untuk perbaikan. Ini itu ya 10 kompetensi pedagogik yang harus dimiliki seorang guru. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, di mana itu menceritakan pengalaman pribadi kita tentang alat pendidikan non-material. Nah, untuk alat pendidikan non-material saya pernah mengalaminya yang berbentuk ini bukan hukuman, tapi sebuah nasihat dari guru saya. Jadi saya pernah tidak sekolah gara-gara hujan, teman-teman. Jadi di sekolah saya tuh waktu itu ada pokoknya semua mata pelajaran kan pagi ya, awalnya tuh pagi. Nah, itu tuh hujan deras sekali. Padahal saya bisa pakai payung, bisa pakai mantel, tapi saya memilih untuk tidak sekolah, teman-teman. Karena apa? Karena ya begitulah, malas ya, dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, besokannya udah nggak hujan kan, besokannya saya sekolah, saya sampai ke sekolah. Disitulah saya mendapatkan bentuk alat pendidikan non material, dimana guru saya menasihati saya bla 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 bla, dan itu sangat saya sesali. Saya sangat menyesal karena tidak sekolah. Nah, ada satu kata yang sangat menempel di hati saya sampai sekarang tuh nggak mau meninggalkan sekolah atau tidak mau tergantung cuaca gitu tuh. Kata-katanya itu seperti ini, teman-teman. Eli, apa kamu mau masa depan kamu tergantung cuaca? Itu kata itu doang, itu. Apa kamu mau masa depan kamu tuh tergantung cuaca? Kalau cuaca mendung, berarti masa depan kamu mendung. Cuaca cerah, masa depan kamu cerah. Nah, apa kamu mau masa depan kamu tergantung cuaca? Satu kalimat itu sangat menempel di hati saya dan sangat saya resapi gitu tuh. Sampai saat itu tuh saya udah dikasih nasihat, saya disuruh balik ke kelas. Di situ saya 1 hari ngelamun panjang itu memikirkan satu kalimat itu doang, apa kamu mau masa depan kamu tergantung cuaca. Nah, itu tuh sangat berpengaruh sehingga saya sekarang. Nah, ada hari-hari berikutnya yang hujan juga, tapi saya memaksakan memakai payung, memaksakan memakai jas. Dan ada satu hari itu saya tidak punya payung karena bolong. Saya tidak punya payung karena rusak, dan jas saya juga bolong. Itu saya beneran nggak bisa sekolah. Tapi saya ingat lagi perkataan guru saya yang, apa kamu mau masa depan kamu tergantung cuaca. Nah, di situ saya langsung kesana kemari mencari pinjaman. Jadi lebih baik saya meminjam payung atau jas tetangga daripada saya harus bolos sekolah karena cuaca. Gitu, teman-teman. Itu saja ya pengalaman yang saya alami, yang bisa saya ceritakan. Dan itu tuh sangat berefek sampai sekarang, teman-teman, sampai sekarang. Kemarin ada mata kuliah offline, dan itu tuh sedang hujan cuacanya. Saya tadinya males, tapi dalam hati saya tuh masih tersimpan kata-kata itu. Masih ada kata-kata guru saya yang dimana, apakah kamu mau masa depan kamu tergantung cuaca. Nah, itu tuh sangat mengepek. Jadi disitulah saya maksain ke kampus. Kerudung saya basah, baju basah setengah karena mantelnya bolong ya, jasnya bolong, dan cuman ada celananya doang. Celananya masih ini bisa, cuman bajunya tuh bolong, teman-teman. Jadi basah setengah, tapi saya maksain untuk ke kampus karena kalimat dari guru saya tadi. Positif, mantap. Terima kasih. Nama gurunya itu Pak Dwi Arif Setiawan. Bapak, terima kasih. Oke, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke, untuk pertanyaan yang ketilaskan pengertian dan sebutkan perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, teman-teman. Untuk yang pertama dulu, behavioristik. Behavioristik ini dikembangkan oleh tokoh B.F. Skinner Johann Watson. Nah, dasar pemikirannya itu belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Nah, konsepnya itu stimulus, respon, penguatan. Kelemahannya itu fokus pada perilaku yang tampak saja, kurang memperhatikan proses mental. Jadi, pembelajarannya itu hanya melihat yang terlihat, hanya berfokus pada perilaku yang terlihat saja. Seperti itu. Nah, perbedaannya paling menekankan pengulangan atau hukuman dan pembiasaan. Jadi ini sangat menekankan pada pengulangan, hukuman, dan juga pembiasaan, teman-teman. Yang kedua ada kognitif. Kognitif ini sangat sering kita dengar ya. Ini tokohnya menurut Piaget ya. Dasar pemikirannya itu belajar adalah proses internal yang melibatkan berpikir, mengingat, dan juga memahami. Konsepnya itu tahap perkembangan kognitif, skema asimilasi, dan akomodasi. Nah, kelemahannya ini tidak selalu sesuai dengan variasi perkembangan tiap anak. Jadi tidak selalu sesuai tapi tidak selalu. Gimana ya gitu. Perbedaannya ini lebih fokus pada proses berpikir, bukan sekadar perilaku. Kalau yang tadi menekankan pengulangan dan hukuman pembiasaan,
Kalau yang kognitif fokus pada proses berpikir, bukan sekedar perilaku saja. Nah, yang ketiga ada kontrustivistik, di mana ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Lev Vygotsky Brunner. Dengan dasar pemikiran, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Yes, konsepnya itu pembelajaran berbasis masalah, kolaborasi, dan juga scaffolding. Kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lama dan guru yang kompeten. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan juga yang melihat video ini, yang sedang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ya guys agar nilai saya bagus. Amin. Terima kasih.